Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil poster kami yang berjudul pemanfaatan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus lactis dalam pembuatan keju. Yang dilatar belakangi, keju merupakan suatu makanan yang memiliki popularitas tinggi di kalangan berbagai usia. Prinsip proses pembuatan keju adalah mengkoagulasi protein susu yang dapat berasal dari asam hasil metabolisme mikroba, enzim dari tumbuhan, dan enzim protease renin. Enzim renin diekstrak menjadi rennet, harga relatif mahal, tersedia dalam jumlah terbatas. Dicari alternatif koagulan pengganti rennet. Lalu bakteri asam laktat BAL, Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus lactis, lalu terbukti mampu menjadi keagulan protein. Di sini ada 2 bakteri yang dimanfaatkan untuk pembuatan keju, yaitu adalah bakteri Lactobacillus bulgaricus. Lactobacillus bulgaricus termasuk gram positif, bentuknya berupa batang berantai, katalase negatif, tidak berspora, tergolong bakteri homofermentatif. Lalu klasifikasi bakteri Lactobacillus bulgaricus itu domainnya itu bakteri, divisinya Bacillota, kelasnya Bacil, ordonya Lactobacillales, keluarga Lactobacilliaceae, marga Lactobacillus, jenisnya Lactobacillus delbrueckii, lalu subspesiesnya itu Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya ada morfologi bakteri Lactococcus lactis. Bentuk sel bulat rantai pendek, termasuk bakteri gram positif, katalase itu negatif, dan tidak membentuk spora. Lalu bakteri Lactococcus lactis ini tergolong bakteri homofermentatif. Klasifikasi bakteri Lactococcus lactis ini domainnya bakteri, divisi Bacillota, kelasnya Bacil, ordo Lactobacillales, keluarga Streptococcaceae, marga Lactococcus, jenis Lactobacillus lactis. Selanjutnya yaitu peran bakteri asam laktat. Jadi, di dalam fermentasi keju, pada proyek kami itu digunakan 2 bakteri. Yang pertama yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus, dan yang kedua adalah bakteri Lactococcus lactis, di mana kedua bakteri ini termasuk ke dalam bakteri asam laktat. Nah, peran utama bakteri asam laktat dalam fermentasi keju adalah untuk memulai fermentasi dengan produksi asam dari proses metabolismenya, di mana dapat menurunkan pH pada susu. Peran yang kedua yaitu merombak karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana yang mudah dicerna oleh tubuh. Dan peran yang ketiga yaitu sebagai mikroorganisme yang dapat menghasilkan asam laktat yang berfungsi sebagai koagulan dalam mengkoagulasi protein pada susu sehingga terbentuk gumpalan. Selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan starter kombinasi atau menggunakan 2 bakteri. Jadi, penggunaan kombinasi bakteri asam laktat dalam fermentasi keju dapat meningkatkan laju pertumbuhan total bakteri asam laktat dibandingkan dengan menggunakan satu jenis bakteri saja. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan juga Lactococcus lactis termasuk ke dalam bakteri homofermentatif, di mana bakteri homofermentatif mengubah hampir sebagian besar karbohidrat menjadi asam laktat, sehingga pada proses fermentasi, kart atau gumpalan yang terbentuk akibat koagulasi protein oleh asam semakin banyak. Dalam fermentasi keju, Lactococcus lactis berkembang biak lebih cepat pada pH 7-8, di mana menghasilkan asam laktat yang dapat menurunkan pH substrat. Menurunnya pH mengakibatkan terkoagulasinya protein dan juga menghasilkan kondisi lingkungan yang optimum bagi Lactobacillus bulgaricus, di mana kondisi pertumbuhan optimumnya sedikit asam, sehingga dapat meningkatkan kecepatan laju produksi total bakteri asam laktat. Hubungan yang saling menguntungkan tersebut mengakibatkan meningkatnya laju produksi total bakteri asam laktat dan juga produksi asam laktat, sehingga protein yang terkoagulasi selama proses fermentasi itu lebih banyak. Koagulasi protein yang semakin banyak menentukan banyaknya kart atau gumpalan yang terbentuk, karena semakin sedikit protein yang terlarut pada whey atau cairan sisa olahan fermentasi.
Baik, selanjutnya yaitu reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam pemanfaatan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus lactis dalam pembuatan keju. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bahwa keju merupakan sebuah olahan makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat atau curd dalam susu atau whey melalui proses pengentalan atau koagulasi. Nah, dengan adanya bantuan bakteri atau enzim tertentu yang biasa kita sebut dengan rennet, nah hasil dari proses tersebut nantinya akan dikeringkan, diproses, dan diawetkan dengan berbagai macam cara. Nah, menyinggung soal mekanisme, itu dimulai dari pasteurisasi, kemudian penambahan starter berupa bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus lactis, kemudian dilakukan pemisahan curd dan whey, lalu dilakukan pengeringan, dan terakhir yaitu pengawetan. Nah, terjadi beberapa reaksi kimia dalam proses pembuatan keju dengan pemanfaatan bakteri asam laktat ya, atau bakteri BAL. Di antaranya yaitu pada proses fermentasi, laktosa terdegradasi menjadi asam laktat. Nah, jadi dalam persamaan reaksi yang telah kita cantumkan dalam poster, pada reaksi kimia itu terjadi proses di mana laktosa itu dirubah menjadi asam laktat dan juga biomas. Nah, pada proses pembuatan keju umumnya selalu mengalami penurunan pH mulai dari proses pengasaman atau penambahan bakteri sampai dari proses penekanan. Nah, pada pematangan keju, pH yang rendah itu dapat meningkatkan aktivitas enzim dekarboksilase. Nah, pH yang rendah itu juga dapat membantu mempercepat proses dari koagulasi protein. Nah, selanjutnya yaitu dengan adanya bakteri asam propanoat, asam laktat dapat kita rubah menjadi asam propanoat, asam asetat, dan CO2. Nah, dalam poster juga telah kita jelaskan di mana asam amino diubah menjadi gugus amina dan asam karboksilat yang kemudian menghasilkan aldehid. Jadi perubahan pH yang rendah dapat meningkatkan aktivitas enzim oksidase yang dapat mengubah asam amino menjadi senyawa oksidasi seperti aldehid, sehingga perubahan pH juga dapat mempengaruhi proses kimia yang terjadi selama pematangan keju dan mengarah pada pembentukan senyawa yang berbeda. Saya akan menjelaskan keterkaitan dengan SDGs. Produk keju ini berkaitan dengan SDGs nomor 2 atau Zero Hunger. Keju dengan menggunakan bakteri ini membantu memperluas opsi pangan yang bergizi bagi masyarakat, sehingga mengurangi kelaparan dan malnutrisi. Lalu, produk ini juga berkaitan dengan SDGs nomor 3 atau Good Health and Well-being. Keju merupakan sumber nutrisi yang kaya. Bakteri yang digunakan dalam fermentasi dapat menghasilkan probiotik yang baik untuk pencernaan dan kekebalan tubuh. Kesimpulannya, bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Lactococcus lactis berfungsi sebagai mikroorganisme yang menghasilkan asam laktat, bertindak sebagai koagulan untuk mengkoagulasi protein dalam susu membentuk curd. Simbiosis antara kedua bakteri ini meningkatkan laju produksi total bakteri asam laktat dan asam laktat, sehingga protein terkoagulasi dengan banyak selama fermentasi. Kedua bakteri ini juga berkaitan dengan SDGs nomor 2 dan 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.